wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, di kesempatan malam ini kita berkumpul kembali untuk mengkaji diri, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas rahmatnya di kesempatan malam ini kita dipertemukan dengan segala kenikmatan yang kita dapatkan, dengan puji syukur dan mengucap alhamdulillah ya rabbil alamin. Para pemirsa Kang Toko TV yang berbahagia, salam damai sejahtera. Di sini saya ditemani dengan Kang Joko dan juga Kang Nur. Ya, ini adalah santri kawitan ya. Apa itu yang dimaksud dengan santri kawitan? Santri kawitan itu adalah santri pemula yang berjalan di dunia tarekat. Santri pemula ini pertama kita harus melalui tahapan-tahapan pengenalan diri, bagaimana kita di dalam beragama, bermasyarakat, bernegara. Kita harus bisa sebijak mungkin untuk menyatakan atau mewujudkan yang namanya hablum minallah dan hablum minannas. Jadi agama, masyarakat, di dalam beragama, di dalam berkeluarga juga ya Kang ya. Di dalam beragama, di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat, di dalam berkewarganegaraan. Nah, setelah kita tadi sudah disiplin di dalam ketaatan, di dalam sebuah peraturan agama, juga berkeluarga, juga bermasyarakat, juga berkewarganegaraan, kita mengenal 7 tahapan sesuatu yang merusak. Kang Joko, paham gak 7 susunan yang merusak itu? Yang pertama apa? Paham dulu. Nah, Kang Nur, tubuh yang merusak. Yang kedua, akal yang merusak. Yang ketiga, pikiran yang merusak. Yang keempat, nafsu yang merusak. Yang kelima, kejiwaan yang merusak. Yang keenam, ketenangan yang merusak. Yang ketujuh, kehidupan yang merusak. Nah, 7 susunan ini, tahapan yang merusak ini harus benar-benar kita melakukan pengupayaan, pengendalian diri. Supaya apa? Supaya tidak terjebak dengan kerusakan itu tadi, gitu ya Kang ya. Kang Joko sudah mulai paham ya. Nah, belajar pelan-pelan ya. 7 tahapan ini tadi, yang pertama apa tadi Kang Nur? Tubuh yang merusak. Nah, di dalam tubuh yang merusak ini kita harus membangun kesadaran-kesadaran untuk menuju perbuatan, menuju kebaikan ya Kang ya. Dan yang kedua adalah pikiran yang merusak. Jadi kita harus berusaha untuk bagaimana membuka kesadaran pikiran kita ini untuk selalu menuju ke pikiran-pikiran yang positif, pikiran yang menuju kebaikan. Yang ketiga, nafsu yang merusak. Kita harus berusaha mengendalikan nafsu-nafsu ini untuk diarahkan, membangun kepada keinginan yang menuju kebaikan. Yang keempat adalah kejiwaan. Bagaimana kejiwaan ini agar selalu mendapatkan ketenangan dan akhirnya mendapat kebaikan. Ya toh? Yang kelima ya. Yang kelima adalah perasaan. Bagaimana kita membangun perasaan ini untuk selalu berprasangka, selalu berhusnudzon yang baik, selalu menghindarkan diri dari perasaan-perasaan yang merusak. Seperti itu. Dan yang berikutnya adalah ketenangan. Bagaimana kita membangun ketenangan ini, berusaha untuk menyikapi segala sesuatu dengan ketenangan jiwa ini tadi ya Kak ya. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah kehidupan. Bagaimana kita menuju kehidupan ini untuk menuju sesuatu yang lebih baik,
hakikat kesempurnaan dengan menuju memproses mengolah sesuatu yang tadinya kurang baik itu disempurnakan menuju kebaikan gitu ya Kang ya. Nah, manakala ini kita sudah mampu disiplin di dalam mengolahnya ini, tentunya di dalam pencahayaannya tadi kita akan mendapatkan sebuah penerangan, pencahayaan yang menuju kesadaran demi kesadaran yang akhirnya akan menjadikan perjalanan sebagai santri kawitan ini menjadi sebuah perjalanan rohani yang nanti terolah, terkondisi dengan segala suatu keadaan, bahwa segala sesuatu itu adalah dibukanya kesadaran akan adanya kebersamaan dengan Allah di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan memandang segala sesuatu selain Allah karena kita diajarkan di dalam bertauhid gitu ya. Jadi kalau kita sudah menata ketujuh tahapan ini, kita harus membentuk dasar moral di dalam kehidupan kita ya Kang. Dasar yang pertama adalah dalam keagamaan, yang kedua adalah dasar dalam bermasyarakat, yang ketiga adalah dasar dalam bernegara, yang kelima ya itu adalah dasar dalam berkeluarga. Kalau kelima dasar ini sudah tertata rapi, maka sudah pasti kita menjalani segala sesuatunya ini akan mengubah yang tadinya kita itu penuh dengan kerusakan, tentunya akan menuju kebaikan seperti itu ya Kang. Nah, ini pengetahuan untuk santri awal seperti ini Kang belajarnya. Jadi kita kalau bertemu dengan santri-santri yang lama, nanti kajiannya kan tinggi. Nah, sebelum kita menginjak kajian tinggi, kita harus mengerti dasar-dasar menjadi santri kawitan atau santri pertama ini tadi ya Kang. Dengan mengolah proses-proses yang saya terangkan tadi ya Kang. Saya kira sudah cukup penerangan saya. Ada yang ditanyakan Kang Joko atau Kang Nur? Ada nggak? Kang Joko? Berarti sudah cukup ya? Ya, sekian dulu. Ini terutama saya khususkan untuk santri kawitan, santri yang pertama belajar untuk mengolah ini ya. Nah, kalau yang umum menyimak tayangan ini, mudah-mudahan juga bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Kalau ada salahnya itu dari saya pribadi. Kalau ada manfaatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampi, kalau tampi Pak De. Awake dhewe isih dipikir para leluhur, ngerti kuwe padha-padha ngawur, tetep obah nganggo budi pekerti luhur. Zamane zaman bingung, negarane dadi wong bingung. Para pemimpin wis golek untung, rakyat wis padha lodang lantung. Iki lagu kepemilih